Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jaga selalu kesehatan kita. Kalau mau keluar rumah silakan pakai masker, jaga jarak demi keselamatan bersama. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Bapak Ramli untuk membahas bab selanjutnya, yaitu peluang aturan pencacahan, di mana peluang ini akan kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Silakan nanti perhatikan, cermati, dan kalau perlu dicatat video yang tayang setelah ini. Oke, setelah mempelajari aturan pencacahan, maka kita akan masuk dengan bab peluang dalam permutasi dan kombinasi. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung, kita menganalisis kejadian permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah sejumlah objek, yaitu disusun berdasarkan objek dengan aturan urutan yang tertentu. Susunan A, B, C berbeda dengan susunan C, B, A. Jika pemilihan tindakan dapat dilakukan dengan N1 cara, pemilihan kedua dengan N2 cara, dan pemilihan ketiga dengan NK cara, maka keseluruhan dapat dilaksanakan dalam N1 kali N2 kali NK cara untuk suatu persalahan. Contoh, berapa jumlah plat nomor kendaraan yang bisa susun dalam 3 bilangan pertama tidak boleh 0, itu syaratnya. Artinya 3 angka itu disusun, angka pertama artinya angka ratusan itu tidak boleh angka 0, karena kalau angka 0 maka dia angka ratusan sampai puluhan. Bilangan angka serta diikuti dengan satu alfabet. O dan I tidak termasuk, berarti alfabetnya dari A sampai Z dikurangi O sama I. Angka cara yang dapat dibentuk untuk penyusunan ini, angka itu kan ada 0 sampai 9, ada 10. Tempat pertama dia tidak boleh angka 0, maka angkanya tinggal 9, yaitu 1, 2, 3 sampai angka 9. Tempat kedua dia karena dia boleh 0, maka 0, 1, 2 sampai 9 ada 10 angka. Tempat ketiga ada 10 angka. Tempat keempat ini diisi oleh alfabet, yang alfabet tidak secara langsung itu ada 26, kecuali O dan I maka tinggal 24. Maka jumlah plat nomor yang bisa susun itu sebanyak 21.600 cara plat nomor yang berbeda, ya. Kaidah penggandaan dan kaidah penjumlahan. N1 cara, N kali N2 cara sampai NK itu kaidah penggandaan. N1 tambah N2 tambah titik sampai NK itu adalah kaidah penjumlahan. Misal contohnya, bila terdapat 4 nasi uduk, opor, ayam, dan rames, dan 3 macam minuman yaitu kopi, teh, dan susu, berapa macam hidangan yang mungkin disajikan? Ada yang menjawab, apakah dia termasuk kaidah penggandaan atau kaidah penjumlahan? Gimana? Bisa debat? Oke, kita lanjut. Kaidah penggandaan. Ada 4 macam nasi, ada 3 macam minuman.
maka banyak cara, banyak macam hidangan yang disajikan itu adalah 4 kali 3. 4 itu dari 4 macam, 3 itu dari minuman. Jadi disebutkan 12 macam hidangan. Yang kedua, kasusnya berapa cara jika hidangan hanya semacam nasi atau semacam minuman, bukan semacam nasi dan semacam minuman. Kaidah penjumlahan. Berapa jumlah jika hidangan hanya semacam nasi atau semacam minuman dan bukan semacam nasi atau semacam minuman? Berarti ini hanya kata hubungnya atau. Maka kalau kata hubungnya atau biasanya adalah kaidah penjumlahan 4 tambah 3 7 macam. Ya. Permutasi dari n objek yang berbeda tanpa pemulihan objek yang terpilih. Permutasi dengan n objek maka dilambangkan dengan np. P itu permutasi, n itu sama dengan n faktorial. Kita masih ingat n faktorial? Kalau tidak ingat saya jelaskan. Contohnya adalah 3 faktorial, maka sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, itu faktorial pada pertemuan kemarin ya. Jika ada permutasi sebanyak R dari N, artinya kalau dalam statistik itu N nya adalah sampel, N nya adalah bagiannya, artinya N itu bisa sama dengan R atau N itu lebih besar dari R, NPR. Jadi ada N benda diambil R, dirumuskan dengan N faktorial per N min R faktorial. Ini rumus permutasi yang umum. Ada NPN sama dengan N faktorial, yang kedua adalah NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Contoh, ada 4 kata laut. Dari kata laut ada 4 huruf. Itu jika dipilih 2 huruf yang berbeda, maka secara langsung adalah N nya itu yang lebih banyak, itu 4, R nya adalah 2, maka 4P2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial, maka 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial sama dengan 12 cara. Contoh ini bisa ya, lanjutnya. Oke, permutasi siklis atau permutasi keliling. Permutasi dari n objek bila n objek tersebut membuat sebuah lingkaran dapat dilakukan dengan n-1 faktorial. Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 7 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Artinya siklis ini kita akan duduk membentuk lingkaran, ataupun nanti tidak lingkaran berarti kotak, tapi mengelilingi. Dalam beberapa cara ketujuh mahasiswa tersebut dapat diatur sekeliling meja bundar tersebut. Maka ini termasuk n permutasi siklis, n-1 faktorial berarti 6 faktorial sama dengan 720 cara itu yang bisa dibentuk. Oke, ini permutasi sebanyak R dari n objek. Nah, ini tinggal memangkatkan saja. NP kali R itu sama dengan N pangkat R. Ini akan terjadi jika jumlah permutasi dari suatu himpunan yang terdiri dari n objek dan diambil sekaligus sebanyak R dengan rumusan objek yang telah terpilih. Rumusnya itu ya. Contoh, jumlah permutasi dari himpunan terdiri dari
unsur A, B, dan C dan dipermutasikan sekaligus sebanyak 2 unsur dengan rumusan unsur yang terpilih menjadi 3 kan 3A, B, dan C sebanyak 2 kali, maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini sebenarnya permutasi dengan R dari N objek yang tidak sebenarnya dapat dibedakan, artinya ada beberapa unsur yang sama. Dirumuskan dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, titik sampai NK faktorial. Contoh, dalam kata Tamara. Tamara berarti ada 6 angka, 6 huruf. Berarti 6 faktorial. Yang sama itu A ada 3. Kalau ini 1, kebetulan ini saya tulis biar nanti dalam lanjutnya adalah yang ditulis yang di bawah 6 faktorial per yang faktorial di bawah itu hanya untuk R yang jumlahnya lebih dari 1. Kenapa? Karena 1 faktorial itu hasilnya adalah 1. Berarti ini sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 120 cara. Oke, sekarang kita menginjak ke kombinasi. Kombinasi tidak menghiraukan pada urutan dari objek, artinya tidak menghiraukan pada urutan, sama dengan ABC dengan CBA sama dengan BAC. Ini sama ya, ini dihitung 1. ABC itu sama dengan CBA sama dengan BAC. Ini dihitung 1 kali walaupun urutannya beda, yang penting ada A, ada B, ada C. Contoh, jika suatu himpunan terdiri dari 4 buruh, misalkan A, B, C, dan D, hendak diinterview 3 orangnya, berapa cara pemilihan terhadap buruh yang akan diinterview? Caranya pakai permutasi apa kombinasi? Oke, ini adalah kasus kombinasi ya. 4 ya, lanjut. Oke, ini hitungnya berapa? Berarti 4C3. Silahkan hitung berapakah 4C3. Dia akan ketemu ininya berapa. Oke, lanjut ya. Oke, secara umum rumus kombinasi itu dirumuskan dengan NCR. Kalau tidak paham, maka kombinasi itu sama dengan permutasi tapi hanya dibagi R faktorial, nambah rumus R faktorial di bawah. Jadi kombinasi dirumuskan dengan N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Itu rumusnya kombinasi. Hanya ada beda R faktorial di sini dengan permutasinya. Contoh, 7C3, maka 7 faktorial 3 faktorial dikali 7 min 3 menjadi 4 faktorial. Jadi kalau ngitung nanti nggak usah diuraikan semua, cukup yang bawah itu faktorialnya sampai berapa. Kebetulan di bawah ini sampai 4 faktorial, maka di atas juga 4 faktorial. 4 faktorial hilang ya. 3 kali 2 dia 6, maka tinggal mengalihkan 7 dengan 5, yaitu hasilnya 35. Contoh kedua, pemilihan tim sepak bola tersebut adalah masalah kombinasi karena tidak memberikan urutan, betul ya.
Yang penting ada tim tersebut itu sudah masuk kombinasi. Ada 20 orang akan dipilih menjadi 11 orang. Berarti dari 20 orang pemain sepak bola akan dipilih menjadi satu tim sepak bola. Berarti 20 C 11 sama ngitungnya menjadi 20 C 20 faktorial dibagi 11 faktorial dikali 9 faktorial. Maka ini akan berhenti hitungannya sampai 11 faktorial, akan menjadi 167.960 cara untuk memilih 11 orang tersebut dari 20 orang.